Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfita Ainurabi Sanjaya Putri, siswi dari SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah, Pojok Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah lahirnya Nahdlatul Ulama. Pada awal abad ke-20, dunia Islam sedang bergolak. Di berbagai tempat, semangat modernisasi menggema keras. Di Timur Tengah, sebuah gerakan baru bernama Wahabi mengajarkan ajarannya yang puritan. Menyebut banyak tradisi umat sebagai bid'ah, bahkan makam para sahabat dan nabi akan dihancurkan, termasuk tempat-tempat yang sudah lama dimuliakan oleh umat Islam. Dari kejauhan, berita itu telah sampai ke Nusantara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang dan Kiai Haji Wahab Hasbullah Ulama Muda dari Surabaya bergerak cepat, mencari solusi, kemudian mendirikan Taswirul Afkar, forum diskusi intelektual yang mempertemukan pemikir Islam tradisional. Lalu ia ikut membangun Nahdlatul Wathon, Gerakan Kebangsaan, dan Nahdlatul Tujar, organisasi ekonomi kaum santri. Namun semua itu belum cukup. Suatu saat, rombongan ulama Indonesia hendak mengajukan protes kepada Raja Saudi terkait penghancuran situs-situs Islam klasik. Mereka berpikir, siapa yang akan mewakili Islam Nusantara secara resmi? Saat itu, belum ada organisasi yang diakui secara luas. Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan semangat yang menyala menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pengasuh pondok di pesantren Tebu Ireng. Ia menyampaikan gagasan besar, mendirikan suatu organisasi yang akan menjadi rumah bersama para ulama, penjaga ahli sunnah wal jamaah, dan pelindung tradisi umat Islam yang ramah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyimak dengan hati-hati, lalu memutuskan akan diadakan istikharah. Beberapa malam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bermunajat, dan di malam terakhir ia mendapatkan petunjuk untuk mendirikan organisasi tersebut. Pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah, di sebuah rumah di Surabaya, para ulama berkumpul. Mereka mendirikan organisasi bernama Nahdlatul Ulama, yaitu Kebangkitan Para Ulama. Organisasi ini berdiri bukan untuk melawan siapapun, tetapi untuk menjaga, merawat, dan melanjutkan tradisi keislaman yang sudah lama menyatu dengan jiwa bangsa Indonesia. Islam yang mengedepankan kasih sayang, menghargai perbedaan, serta berdiri di atas landasan akidah Asy'ariyah, fikih Syafi'iyah, dan tasawuf Imam Al-Ghazali. Sejak saat itu, NU menjadi bagian dari denyut nadi bangsa. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan, NU menyambutnya dengan sukacita. Tapi saat Belanda kembali, NU tidak tinggal diam. Pada tahun 1945, dalam muktamar di Surabaya, para ulama NU mengeluarkan resolusi jihad bahwa membela tanah air adalah fardu ain. Fatwa itu menjadi dasar pertempuran besar di Surabaya 10 November 1945 yang dikenang sebagai Hari Pahlawan. Pada tahun 1952, NU keluar dari Partai Masyumi
dan membentuk partai politik sendiri. Dalam pemilu 1955, NU berhasil menjadi salah satu kekuatan besar di parlemen. Namun, NU tidak larut dalam kekuasaan. Mereka tetap hadir di desa-desa, di musola-musola, dan di pesantren-pesantren. Tahun 1984, pada muktamar di Situbondo, NU mengambil keputusan besar, yaitu kembali ke Hitah 1926. NU memilih kembali menjadi organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik. Sebuah keputusan penting yang menunjukkan bahwa NU lebih mengutamakan umat daripada kekuasaan. Nahdlatul Ulama bukan hanya organisasi, ia adalah cerita cinta para ulama kepada umatnya. Ia adalah harapan bahwa Islam bisa hidup damai dengan budaya, berjalan bersama zaman tanpa kehilangan jati diri. Dan semuanya bermula dari satu hal, kegelisahan seorang kiai yang ingin menjaga Islam agar tetap sejuk, ramah, dan membumi. Dan begitulah kisah Nahdlatul Ulama, dari cinta, dari ilmu, dari tradisi, dan untuk umat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.